Jaki cepat gede. Udah ribet ah. Lagian ngapain sih pada di sini? Ganggu aja. Kita lagi mau main, Bang. Terus pas lagi jalan, lihat sapi abang gede banget. Jadi penasaran deh. Kang Jalu, Jaki pengen deh bawa sapinya pulang. Aha. Wah, pas banget dong kalau begitu. Emang ya, Aye lagi mau ngerekrut anggota baru. Anggota apaan, Bang? Iya, apaan, Bang? Anggota PPS. Pasukan Penjaga Sapi. Ya kalau gitu. Lo dengerin pada nih ya, lo dengerin. Di sini Aye komandan kalian. Tugas pertama kalian adalah menjaga kabur. Siap, komandan. Ya udah, saya tinggal dulu ya. Saya mesti mengurus hal lain. Siap, komandan. Ya. Gimana sih persiapannya seperti apa? Wah, ini mah persiapannya, kalau saya tuh tim saya sebutnya Roro Jonggrang. Ketika saya ada punya keinginan, semuanya harus mewujudkan. Jadi walaupun kayak mustahil, ini semuanya dilakukan dengan singkat sekali gitu. Seperti yang ini tadi baru jadi tuh, tadi siang baru jadi materinya, sekarang udah tayang. Jadi mudah-mudahan sih, intinya sih ini adalah salah satu langkah kita untuk mengisi hausnya anak-anak Indonesia untuk mendapatkan hiburan ataupun lagu anak-anak. Makanya Jalu udah nyanyi lagu anak-anak beberapa tahun yang lalu, tapi sempat vakum ya Jalu ya. Nah sekarang mau aktif lagi, dia udah mau, karena alhamdulillah di rumah kan sudah ada rekaman sendiri, sudah ada musisi sendiri, jadi apapun bisa diwujudkan. Jadi alhamdulillah bisa terrealisasi, bikin panggung boneka sekaligus launching lagu Jalu gitu. Tadi aku ngomong ke Isa, Sya kalah nih, Jalu udah dapat konser. Gitu, tapi ya alhamdulillah seru banget. Dan yang bikin gue terharu adalah dari tadi mulai antri anak-anak. Wih udah lama nih gak ngeliat anak-anak antri buat lihat pertunjukan anak-anak. Terus dari tadi
awas sampai stay, sampai gue udah pamit kok masih pada diem. Mereka masih menikmati, dan tadi mereka yang om seru banget gitu. Jadi alhamdulillah itu pasti akan jadi ketagihan juga sih. Jalu Jaki, Aisyah bisa berkembang sesuai dengan yang mereka inginkan, dan juga apalagi ini untuk anak-anak Indonesia. Ngajak mereka terlibat ini. Gue nggak pernah ngajak dan meminta, ini tuh mereka terlibat dan sendirinya. Kayak misal tadi lagu Ikan Kokinya Jalu itu lagu dari 3 tahun yang lalu ya, belum jadi tapi pas di rekaman ada nanti juga Jalu dan Jaki juga duet nyanyi tapi belum keluar. Mereka tuh suka dengerin, terus kayak tadi apa yang Gembala Sapi dengerin. Ya ini kayaknya aku kurang, dia datang ke studio sendiri. Om, ayo dong latihan, rekaman lagi yuk. Aku kurang, dia punya standar sendiri, jadi nggak pernah dipaksa-paksa gitu. Ini kayak tadi sebelum manggung si Jaki mogok sebetulnya karena baru bangun tidur, nggak mau pakai baju silatnya. Kita yang ya udahlah, aku udah gitu. Terus sama makanya pas tadi dia muncul pakai baju silat, iya seneng banget loh. Tadi sempet nggak mau karena dia nggak sama bajunya sama kakaknya nggak pakai silat, kok aku pakai silat. Nggak mau, makanya pas tadi muncul gini, alhamdulillah. Jadi istilahnya kalau dia nggak pakai baju silat tuh ya udahlah gitu, namanya juga anak kecil gitu. Ini kan ambil konsep boneka wayang dan musikal sendiri tuh gimana? Jadi dunia anak itu kan banyak, sebetulnya sudah banyak juga yang melakukan animasi, tapi saya pengen flashback dengan boneka si Unyil zaman dulu. Walaupun ini sesuatu yang tidak mudah, masih banyak yang harus disempurnakan, tapi saya terinspirasi dari boneka Unyil, jadi dikembangkan, kemudian mengumpulkan orang-orang yang berbakat dan pas di bidangnya, ya udah. Dan ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tadi gue cerita harus membuat dioramanya, ya setnya, kemudian membuat bonekanya, karakternya, kemudian menulis ceritanya. Udah cerita jadi, diisi oleh pengisi suara, dabar-dabar yang luar biasa. Udah gitu selesai, langsung pengaplikasiannya dengan boneka-bonekanya harus hidup seperti yang itu. Itu susah banget, belum dieditnya dan lain sebagainya. Beberapa kali retake tapi puas alhamdulillah. Belum sempurna tapi akan terus berkembang. Baru 1, ini tayang hari ini dan rencana sih seminggu 2 kali, hari Minggu dan Rabu rencananya. Jadi kita yang pulang dari sini kita gini, what next, apalagi nih. Jadi cerita sudah ada beberapa tapi harus dipilih-pilih juga ya, karena prosesnya itu tidak bisa langsung ya, perlu proses semuanya. Ya mudah-mudahan bisa diterima lah oleh anak-anak Indonesia. Ketika semua masih zaman yang Ya kalau ya kita jangan seragam lah ya, maksudnya intinya gini, gue ingatan gue ketika gue kecil dengan si Unyil kan sekarang tuh udah di TV juga udah jarang ya. Kemarin ada laptop si Unyil, tapi kan sekarang juga bonekanya sudah nggak muncul gitu. Jadi pengen aja karena aku juga suka mendongeng juga. Jadi ya udah dengan cara apapun animasi oke, drama-dramaan oke, atau stop motion juga oke, ya aku boneka gitu. Tadi sempat cerita juga kalau tujuan acara ini supaya karena nggak pengen komentar doang, jadi akhirnya menunjukkan. Iya, jadi kan semua orang tuh ngomong gitu, waduh anak-anak tuh kasihan ini nyanyi lagu-lagu dewasa gini-gini. Ya udah, mereka kan nggak ada materi yang bisa didengar gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah Jalu juga suka nyanyi, Jaki juga sudah mulai bisa nyanyi juga. ABC gimana? 1, 2, 3. Keren. Dari tadi nunggu. Iya, dia tuh sangat suka ketika diminta itu. Dan itu kan lagunya lagu lama banget, kok bisa bertahan sampai sekarang. Ya udah, yuk kita ciptain lagu-lagu baru lainnya untuk anak-anak gitu. Jadi ya udah, anak gue banyak, ya udah bukan dikaryakan sih, ayo lakukan sesuatu untuk anak-anak lainnya. Jadi kan gue tuh menanamkan pada mereka bahwa manusia itu yang paling bagus itu ketika bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, dan itu harus dilakukan sejak anak-anak, bukan eksploitasi, tapi yuk kamu bisa apa lakukan buat teman-teman kamu. Jadi kayak tadi tuh teman-teman TK-nya Jalu, ya teman SD-nya Jalu. Jadi mereka tuh pada senang. Kok kamu sekolahnya di mana sih? Di mana? Di mall. Sekolahnya di mall. Irfan tadi ikut nulis lirik lagu itu. Ya, jadi itu kalau cerita ada penulis cerita. Nah, lirik lagu tuh pasti lirik lagu buat pengenalan tuh udah dapat bikin beberapa kali tim aku. Kan aku orangnya ya
suka perfeksionis akhirnya ya udah malam-malam tadi yang cerita gue pulang kerja jam 1 jam 2 yuk sini sama si Arja yuk kertas mana gini yuk kamu bikin ini wah jadi nulis lirik alhamdulillah. Dan ketika tadi anak-anak yang pengisi acara dari kemarin tuh udah nyanyi lagu yang gue tulis itu yang ternyata nikmat banget. Ih gila tulisan gue dinyanyi nama orang gitu. Terus ya udah saat itu juga kita cari nadanya sampai jam 4 subuh baru selesai. Udah gitu bikin musik revisi akhirnya seperti tadi. Jadi alhamdulillah jadi dan Soima juga gue gangguin ini buat Jawa karena kan Soima Jawanya kental nih ada karakter Jawa bikinin dong bikin buat karakter jadi banyak orang yang terlibat gitu alhamdulillah. Dan aku pertama kali bikin lirik lagu dan lumayan ternyata. Emang kamu doang yang bisa ciptain lagu. Irfan ini kan juga ada, tapi jangan sampai membosankan, tetap ada punchline komedinya gitu. Itu yang susah. Jadi gimana anak bisa menikmati tapi pesannya dapat kayak tadi kan memegang amanah yang tadi gitu. Tapi kan nggak sampai ada apa-apanya gitu aja. Oh iya ya, berarti kok gitu tuh harus tanggung jawab kayak gitu. Sulitnya adalah itu. Bikin cerita yang pas itu yang paling sulit sebetulnya. Dan so far sekarang masih di YouTube dan barusan aja udah ngomong tayang di TV kita ya gitu. Oke, gitu. Ya lihat nanti. Tahu kan siapa yang akan ada rutinitas baru ya Kak? Iya, jadi semakin sibuk saja gue untuk membuat karya-karya dan karya lagi gitu. Dan gue happy dan alhamdulillah yang terlibat juga semuanya happy sih gitu. Irfan ini proses produksinya kan begitu rumit ya. Apa? Proses produksinya begitu rumit gitu. Biaya sendiri lumayan nggak sih dalam hal ini kan? Aku lihat banyak banget tuh ya boneka segala macam datangkan alat. Jadi sebetulnya gue juga kaget sendiri ketika sudah nyemplung. Wih, ternyata diorama nggak murah ya. Boneka, wih ternyata sulit juga ya. Dabar juga lumayan juga. Semuanya itu ya semuanya ada profesionalismenya. Jadi alhamdulillah diizinin sama istri untuk mengeluarkan materi untuk anak negeri lah istilahnya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi anak tim gue mah udah yuk pak nanggung pak ya udah hajar. Dan ya nggak murah tapi ya alhamdulillah ada manfaatnya, nggak foya-foya gitu saja lah gitu. Oh, berarti ini berkegiatan bersama anak-anak tapi kerja juga gimana nih Kak? Ya itu indahnya seperti itu. Jadi Irfan kerja mulu ya iya buat mereka tapi mereka juga kadang-kadang ikut di rutinitas gue. Mereka juga nggak merasa sedang bekerja tapi ya udah melakukan hobi mereka tapi juga bermanfaat untuk yang lain gitu. Jadi tapi mereka juga diajarkan untuk profesional kayak Aisyah, Jalu, yang kayak kemarin Jalu pas bikin ikan koki gimana? Udah dingin banget ya, udah dingin. Nah dikit lagi ya udah dan dia mau ketika dia ayo udah nggak ya udah oke. berhenti lagi ya. Terus aku ajarin, ya lu harus jangan gitu, itu ada profesional juga, kru nungguin. Ya tapi aku nungguin lebih lama. Iya. Dibimbingin nggak sih, dibimbingin sesuatu gitu? Apa? Dibimbingin sesuatu nggak sih? Enggak pernah mengiming-imingi sesuatu, tapi dia tahu sedang berproses bikin karya. Dan mereka tuh ketika udah tahu itu suka kajaki aja, ya syuting yuk, dia selalu ngajakin gitu. Jadi ya gitu, kadang-kadang mereka datang ke kantor gue, nggak ada juga kan mereka udah punya channel sendiri kan, The Hakim Junior tuh. Kayaknya kita stoknya udah kurang nih, yuk kita syuting lagi gitu. Mereka inisiatif sendiri. Semangat syuting ya? Semangat karena mereka tahu bahwa apa yang ditampilkan tuh ditonton orang, ada efeknya baik sebagainya. Jalu capek nggak sih ikut syuting gitu sama Ayah? Capek emang. Gimana? Ya, tadi mau hapus makeup gak usah, kan kamu nggak pakai makeup ini. Oh pakai. Jalu tadi gimana tampil di perform di atas panggung? Iya. Dilihat banyak orang. Banyak teman-teman ya. Banyak yang nonton. Seneng nggak? Seneng banget. Oh, Tegang. Tapi hebat tadi Jalu udah bisa senyum. Biasa dia kalau tegang tuh udah gini aja. Tapi alhamdulillah tadi dari depan tuh Jalu teman-teman gue gini, aku mau ketemu Jalu, cie. Iya. Kalau tadi latihan berapa lama Jalu dan Cuma 2 hari ya. Cuma 2 hari ini semuanya ini banget Roro Jonggrang banget 2 hari latihannya. Dan yang takjub ya Jalu dan Jaki juga hebat banget bisa mengikuti apa yang dilatihkan oleh tim latih. Pas proses sendiri ada nggak sih kendala yang hadapin gitu sampai akhirnya bikin, aduh kayaknya nggak
Ya itu kendala itu salah satunya bonekanya itu udah boneka kedua, boneka pertama kan kita pengen bisa ngedip dan juga mangap-mangap. Ngedipnya ganti lagi, ngedipnya udah sukses, mangap-mangapnya udah bener tapi ini bolong yang tadi aku ceritainnya ditambal. Jadi mangap-mangap masih kecil. Tadi juga si Kang Sena juga, Kang kita revisi lagi. Oke, jadi ini revisi. Dan itu ya mudah-mudahan nanti ketika lihat makin lama makin ada peningkatan. Jadi mudah-mudahan ini tidak dijegal dengan komen-komen negatif, tapi komen-komen masukan supaya lebih baik lagi. Jadi kita berusaha bersama untuk memberikan yang terbaik untuk anak Indonesia seperti itu ya. Emang arahnya ke sana ya, kalau pakai panjang jalur berarti. Insya Allah. Jadi senang aja gitu. Ntar makanya namanya kan mereka tuh pakai DJ, Dejalu, Dezaki, tapi namanya Jalu Jaki gitu ya udah di sana. Jadi Jalu Jakinya pakai J nggak pakai D karena ya kita tadi gue bilang bukan fokus ke anak gue enggak, tapi karakter baru tentang si Jalu dan si Jaki gitu istilahnya. Tuh kakak Gitu. sendiri gimana ngelihat adiknya nih? Sebenarnya nggak nyangka karena aku kira mereka nggak sepede ini, terus aku ngeliat mereka tadi di panggung tuh percaya diri, ditonton banyak orang, terus aku di samping tuh loncat-loncat sendiri. Iya, saya boleh dia bangga banget. Lucu banget. Karena biasanya nggak berani gitu ya. Karena biasa kalau disuruh apa tuh malu-malu kayak gitu-gitu. Terus tadi tuh bener-bener, mungkin karena emang ada teman-temannya juga kan, terus ada dancer-dancernya juga yang seumuran mereka, jadi kayak mereka juga termasuk merasa termotivasi. Kemarin juga pas latihan aku juga ikut, terus bener-bener antusias banget mereka. Padahal mereka berkenal Iya, 2 hari, berkenal tapi 2 langsung akrab banget. Jadi udah punya geng sendiri. Jadi in case tadi juga gue kan nggak pernah maksa. In case dia nggak mau masuk gitu, ya udahlah gitu. Tapi mereka gue di situ kan duduk paling depan. Adegan demi adegan itu takut ada yang nggak masuk semuanya. Alhamdulillah. Ada yang jatuh, ada yang salah lirik, gue ketawa-ketawa aja udah. Tapi nggak pas ngeliat Jalu Jaki udah berani tampil depan banyak orang, pede banget hari ini seperti apa? Seneng, bangga bukan hanya buat mereka tapi bangga buat tim gue juga semuanya bisa menampilkan ini semuanya. Dan yang bikin gue happy adalah bukan gara-gara anak gue bisa tampil, tapi melihat ekspresi anak-anak yang ada di sini tadi. Ini datang penuh aja gue yang gini, gila, penuh banget ini, seneng, happy banget. Terus ngeliat anak-anak tuh yang nggak ada bosan-bosan nih sampai kita udah pamitnya pada diam gitu. Wih, seneng banget ya gini kali ya gitu. Jadi bukan gue, jadi tadi sebelumnya gue gini, gue takut nangis. Jadi semua tim gini, satu sampai kita pelukan, gila jadi juga ya. Terus kita ngeliat antrian pas masuk satu-satu itu kita juga yang satu sama lain, kan mereka datang buat kita loh gitu. Jadi seru, dan mudah-mudahan dari tadi obrolan mudah-mudahan bisa dibikin rutin untuk bikin musikal-musikal seperti ini. Kalau misal panggung bonekanya sih itu harus ya, modalnya juga udah gede, masa cuma 1 episode. Jadi maksudnya bukan gitu aja. Sayang propertinya sudah dibikin, boneka sudah dibikin, kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi secara episodiknya mudah-mudahan akan terus, tapi mudah-mudahan secara panggung musikal juga ini mulai ketagihan, kita kayaknya sih akan bikin untuk selanjutnya lagi gitu. Kak mungkin ini datang dari Bandung cuma buat support Irfan apa gimana nih? Kan sebetulnya tadi tuh jam berapa ya? Aku tuh jam 3 kalau nggak salah. Pan ini masih di kilometer 97. Kayaknya nggak keburu deh atau gimana ya? Gue bilang gitu. Mulainya jam 6 kok. Jadi oh ya udahlah, gue lanjut ya. Oke. Gitu. Tadi dibilang jam 16, enggak deh, tadi dia bilang jam 6. Tapi ya udah selesai ataupun belum, tapi aku support lah, soalnya dia teman yang baik banget sih. Soalnya bela-belain gitu, jadi aku juga aku lebih pagiin lagi kegiatan sampai siang untuk datang ke sini gitu. Saling support lah. Ya. Update-nya mungkin kan pasca dengar gimana nih? Pas pulang haji ya? pulang Baru haji, pulang haji juga. Iya. dan kita sedang terus sama-sama terus berdiskusi, terus menyatukan inilah apa ya sayang ya. Mau bilang apa sih? Mau bilang itu deh. Soalnya kita ngobrol terus gitu. Ada perbedaan. Padahal habis subuh tidur dulu, terus ngobrol. Begitu bangun itu ngobrol lagi sampai zuhur, mandi, baru jalan misalnya kalau pas kita lagi santai.
ya senang lah punya teman buat sharing apapun. Gimana pas sebelumnya ada doa khusus nggak? Oh pas haji doanya salah satunya ya ini pengen momongan. Gitu. Momongan katanya no or never. Gimana? Udah ada rencana belum sih Ya? buat momongan sendiri? Atau jangan-jangan emang lagi izin ya? Atau udah misi? Belum. Gosip tadi, Irfan gosip. Ya. Ya mudah-mudahan Allah segera kasih. Ada rencana honeymoon lagi mungkin kemana? Itu udah ini kan. Udah dibuka belum sih? Mau cerita dong Apanya? Apa Ini ya? request, kalau ini sih request punya anak satu lagi aja gitu tuh. Wah, satu request. Iya, masih dalam proses pertimbangan. Apa ultimatum? Udah ke ultimatum kayaknya. Udah. Serina gimana habis perjalanan haji kemarin, seperti apa nih? Persiapan haji apa ya? Selesainya haji kali. Selesainya haji sih banyaknya dipakainya doa bareng. Jadi menyamakan visinya, biasanya kan cuman obrolan deep talk aja. Kalau kemarin tuh nyomain visi sambil di depan Ka'bah gitu. Sambil langsung dicurhatin pengennya apa. Mudah-mudahan ya. Walaupun dia punya request doa sendiri yang nyempil. yang momongan request doanya. Tapi ya gitulah, OTW Kan aku pertimbangan. waktu pas mau berangkat itu pengennya dibuka resepsinya, teman dia kan belum mau gitu kan. Tapi udah kok sekarang. Udah. Terus banget ini. Ya itulah mengingat ini kan kondisi ya yang akhirnya kayaknya enaknya sekarang gitu. Tapi ya kita balik lagi ya semua kan. Gimana ya? Allah yang kasih gitu ya. Yang Kita terbaik cuman aja lah ya. Punya keinginan aja. Target tahun ini. Gitu. Ya. Targetnya Targetnya setahun ini di pertengahan tahun depan gitu ininya. gimana Terus tadi dia tuh bingungnya gini, kamu nggak kesian nantinya kita kan udah sama-sama tua, terus nanti Jaraknya anak tuh itu jauh banget gitu, nanti, anaknya kasihan. terus nanti mamsnya tuh ibunya tuh yang masih kecil-kecil, yang orang lain tuh masih energik, masih yang gimana, Kitanya bawa udah anak kemana gitu kan, ngajakin main ke playground, udah segala kerasa dari ujung sampai ke ujung. Ya terus aku bilang enggak lah, insya Allah bisa, kan dia pengennya anak perempuan. Ya kalau anak perempuan insya Allah aku umur 70 tahun berarti Masih bisa sampai nikahin dengan gitu aku lepas nikahin anak aku udah beres. ya seru-seruan aja kita ngobrol soal ke depan ya gitu. Ada honeymoon lagi kemana? Honeymoon Every day mulu, is a perasaan. honeymoon. Every day is a honeymoon ya. Tapi Enggak juga. Tetap ya memang harus diniatin. Tapi kebayang nggak sih kalau misalnya hamil akan repot banget dengan banyak aktivitas. Tuh kan repot atau katanya gimana? kan. Tuh kata mbaknya repot loh. Dan dua-duanya masih kerja juga. Ya justru itu. atau gimana? Ada Iya itu pertimbangan? banget, pertimbangan banget loh. Dengerin nggak? Atau ya udah kalau Allah kasih apa gimana? Kalau saya pertimbangannya insya itu Allah. mbak. Mudah-mudahan yang terbaik lah gitu. Amin. Udah kebayang gitu misalkan nanti punya anak lagi akan sarapan apa dengan kegiatan yang padat mungkin. Itu bisa diatur. Bisa diatur. Tapi udah banyak belum sih keluarga yang nanyain atau seperti apa? Bapak doain aja. Sebetulnya enggak sih kalau orang-orang ya, karena tahu kita masing-masing udah punya anak juga. Cuman ya pengen kehadiran satu lagi tuh buat jadi merekatkan semua lah gitu. Pengen punya mainan gitu. Pengen punya mainan yang baru. Jadi salah satu target juga nggak sih ketika nikah sama teteh gitu harus punya anak satu, emang diharuskan atau mungkin ya? Kalau nggak diharuskan juga sih, karena kan ya balik lagi ya, ini rezeki gitu. Kalau memang belum rezekinya ya harus terima gitu kan. Tapi memang aku pengen satu aja lagi gitu. Kan belum punya yang perempuan. Jadi
dapat lagi perempuan satu gitu. Anakku soalnya di Jakarta kan, tiga-tiganya. Jadi nambah perempuannya jadi 2. Kalau iya lo ya. Gitu ya. Terima kasih banyak. Harapannya Ya. apa mungkin? Ya harapannya semoga ya kita bahagia terus, bisa terus sama-sama saling melengkapi dan bisa mengiringi anak-anak kita sampai dengan etapa kesuksesan hidup mereka nantinya. Ditambah lagi 1. Itu aja sih ya harapannya, amin. Terima kasih. Ya, oke. Nanggapin berita viral nggak kasih mau lihat dulu mungkin nggak berita viral. Sorry, aku nggak tahu soal itu ya. Ya nggak apa-apa ya. Kalau aku nggak nanggepin ya.